akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Pada kesempatan ini coba kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan 27 ayat 1 dan ayat 16. Ulangan 27 ayat yang ke-16. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ya. Jadi tema atau topik yang saya bawakan pada malam hari ini yaitu orang-orang yang akan mengalami kutuk. Ya. Tadi kita sudah dengar kutuk itu apa? Kesusahan. Ya, tentu tidak mau ya. Semua orang kalau disuruh pilih mau pilih berkat atau kutuk. Kalian mau pilih apa? Pasti semua mau diberkati. Ya, tapi bagaimana kita menghindari supaya tidak terjadi kutuk atau kita tidak mengalami kutuk atau kesusahan di dalam setiap hidup kita? Kalau kita baca bagian-bagian firman Tuhan, banyak hal yang menjelaskan di sana bagaimana kita menghindari supaya kita tidak hidup susah atau hidup kita tidak mengalami kesusahan. Bahwa kesusahan itu tidak hanya bicara ketika saudara dan saya tidak punya uang atau harta, tapi kutuk atau kesusahan juga bisa berbicara, ya, bisa menyangkut masalah rohani, bisa menyangkut masalah hati, bisa menyangkut masalah pikiran. Ya, artinya dia mengalami kesusahan di dalam berpikir. Kalau dia mengalami kesusahan karena hatinya tidak ada damai sejahtera dan lain sebagainya. Jadi dikatakan orang-orang yang mengalami kutuk, salah satunya bagian yang kita baca pada malam hari ini. Nah, ini disampaikan kepada umat Israel. Ya, Tuhan menyampaikan kepada hambanya Musa sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian bahwa ketika kamu sudah diberkati oleh Tuhan, ketika kamu masuk sudah ada di dalam tanah perjanjian, ini ada bagian-bagian yang perlu kamu lakukan. Salah satunya adalah supaya hidupmu bahagia. Ya, coba bayangkan kalau kita ada di kelimpahan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, berkelimpahan, tapi dia masih mengalami kesusahan. Coba bayangkan. Artinya bisa kita bayangkan seperti domba atau kambing domba yang tidur di rumput yang hijau, tapi dia tidak bisa menikmati. Banyak orang seperti ini. Mungkin dia punya rumah mewah, tapi dia tidak bisa tidur tenang karena ketakutan. Ya. Mungkin dia punya banyak uang, tapi hidupnya sebentar-sebentar dikuasai oleh kekhawatiran. Bagaimana kalau misalnya uangnya lenyap misalnya, atau hilang, atau ditipu orang? Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kita berbicara satu hal. Kenapa ada orang yang hidupnya susah? Ya, hidupnya susah karena salah satu yang kita baca tadi dikatakan terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan ayahnya. Ini disampaikan kepada bangsa Israel. Ya. Akhirnya dikatakan semua bilang amin. Artinya ya benar bahwa orang yang tidak menghormati, tidak menghargai ibu dan ayahnya, dia adalah orang-orang yang akan susah hidupnya atau terkutuk. Nah, yang kita mau dalami bagaimana kita memandang rendah ibu atau ayah. Atau dalam hal ini sering dikatakan orang tua. Ya. Seperti apa orang yang memandang rendah ibu dan ayahnya? Firman Tuhan sudah kita dengar kemarin ya. Kalau kamu perhatikan kemarin, perhatikan ke sini ya. Kalau kamu perhatikan kemarin yang disampaikan oleh hambanya Pak Yansen, ya, Yance, ya Pak Yance. Ketaatan
Itu satu hal yang Tuhan, bukan masalah kenapa kita harus taat. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat 1 tentang berkat dan kutuk. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini, maka apa? Tidak hanya mendengarkan kan, tapi mendengar dan melakukan. Ya. Mungkin kita bisa berkali-kali beribadah, berkali-kali baca Alkitab, berkali-kali berdoa, tapi kalau kita tidak taat, tidak ada artinya. Ya. Nah ini, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan ayahnya. Ini salah satu bagian dari perintah Tuhan. Ya. Ini salah satu bagian dari perintah Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Kan dikatakan bangsa Israel mengaminkan semua, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin, bahwa itu benar. Ya. Kenapa di dalam 10 perintah Tuhan ada dituliskan di situ apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Adalah suatu perintah yang sangat penting. Hormatilah ayah dan ibumu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Makanya di dalam Ulangan yang kita baca pada hari ini, Ulangan 27 ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah. Seperti apa sih memandang rendah? Ya. Kalau kita memandang rendah, artinya rendah itu artinya memandang sepele, ya, disepelekan. Artinya tidak berarti. Ya. Kalau saya tanya, apakah kamu menganggap ibumu, ayahmu itu berarti dalam hidupmu? Berarti enggak ayah dan ibumu dalam hidupmu? Berarti kalau ada pilihan, berarti, sangat berarti, kurang berarti, kurang berarti. Apa yang kamu pilih? Sangat berarti. Sangat berarti. Kenapa ibumu sangat berarti? Kenapa ayahmu sangat berarti dalam hidupmu? Ayo. Kenapa ibumu dan ayahmu itu kamu anggap sangat berarti dalam hidupmu? Ayo, siapa yang mau jawab? Karena dia rela berkorban. Karena dia rela berkorban demi anak-anaknya. Karena dia dipakai Tuhan untuk memelihara anak-anaknya. Karena dia dipakai oleh Tuhan untuk memelihara anak-anaknya. Apalagi? Apa? Sudah membesarkan anak-anaknya. Itu yang membuat sangat berarti. Siapa yang merasa takut kehilangan ibu dan ayahnya? Benar. Kenapa kamu takut kehilangan ibu dan ayahmu? Hah? Kenapa? Kenapa? Belum membahagiakan ibu dan ayahmu? Atau karena kamu takut siapa yang mau biayai saya, siapa yang mau kasih makan saya? Tapi setelah kamu jadi, kamu lupa orang tua. Hah? Hah? Ayo. Kenapa orang tuamu sangat berarti? Siapa yang bisa membalas kebaikan orang tua dengan uang? Kalau saya zaman dulu nyanyiannya apa? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, sebagai sang surya menyinari dunia. Dia tidak pernah apa? Mengharapkan, tapi dia selalu memberi. Jasa orang tuamu itu luar biasa. Ya, jasa orang tua kita itu luar biasa. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang memandang rendah
ibu dan ayah. Camkan dalam hatimu, camkan dalam pikiranmu, jangan bikin susah orang tuamu. Karena kamu akan susah ketika kamu memandang rendah ibu dan ayah. Gimana kita melihat orang yang memandang rendah? Gimana caranya? Kamu tidak taat sama orang tuamu, kamu sudah memandang rendah orang tua. Saya katakan, orang tua itu tidak hanya yang melahirkan kita, ya, tapi orang tua kita, ya, orang yang mungkin karena kita sudah tidak ada orang tua, ada yang mengangkat kita, itulah yang menjadi orang tuamu. Yang membesarkan engkau, itulah menjadi orang tua. Ketika engkau jauh dari tanah kelahiranmu, mungkin kau merantau dan engkau tinggal di asrama, bapak ibu asrama lah yang akan menjadi orang tua. Ketika engkau di sekolah, orang tuamu, orang tua kandungmu melepaskan engkau ke sekolah, dialah yang bertanggung jawab, guru-gurumu yang bertanggung jawab sebagai orang tuamu. Bisa. Kalau kamu tidak mendengarkan orang tuamu, maka kamu akan susah. Ketika kamu nggak mendengarkan guru-gurumu sebagai orang tuamu, kamu akan susah. Ya. Masa depanmu akan susah kalau kamu nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak mendengarkan, tidak taat mendengarkan nasihat-nasihat gurumu, masa depanmu akan susah. Ya. Sama kalau kamu di asrama juga ada aturan-aturan dan kamu tidak dengarkan apa yang orang tuamu katakan, ya kamu akan mengalami kesusahan-kesusahan. Apalagi orang tua yang melahirkan saudara dan saya, lebih susah lagi. Ya, kalau kamu memandang rendah orang tuamu, yang saya katakan, kasih ibu itu selalu memberi tanpa mengharapkan, ya, suatu waktu kamu akan balas pada orang tua. Belum tentu kamu jadi orang tuamu masih ada. Jadi jangan kita belagu, tapi belajar daripada firman Tuhan. Hormati orang tua. Ya. Ini sangat penting sekali ya, karena kita akan mengalami kesusahan. Yang saya katakan tadi, siapa yang mau susah? Semua tidak mau susah. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu jangan pernah memandang rendah ibu dan ayahmu. Siapapun ibumu, mungkin orang tuamu, ibumu tidak secantik Melly Monroe atau tidak secantik Luna Maya, atau tidak secantik Meriam Bellina. Artis zaman dulu. Mungkin orang tuamu sekarang sudah keriput-keriput, sudah botak, tapi dia tetap orang tuamu. Dengarkan apa yang dia katakan. Kalau kau hidupmu tidak mau susah. Tapi kalau mau nggak apa-apa lah, susah juga nggak apa-apa. Ya silakan aja. Anggap enteng aja orang tuamu, anggap rendah orang tuamu, maka dia akan satu persatu akan datang, mulai dari susah hati, susah pikiran, susah rezeki. Kalau sudah susah datang, rezeki susah. Mau beli pulsa, nggak ada. Mau makan, nggak ada. Mau minum, nggak ada. Coba kamu diberkati, mau makan, ingat orang lain. Oh, ada yang belum makannya. Oh, masih ada di dompet, kasih. Kamu jadi berkat. Tapi kalau kena kutuk, hutang satu belum terbayar, datang lagi hutang lain. Penagih satu belum pulang, datang lagi penagih dua, datang penagih tiga. Lama-lama seteres. Kalau sudah seteres, ya apa jadinya? Mulai dari hal yang kecil, tidak mau mendengar, menganggap rendah kata-kata orang tua. Ini pentingnya, ya. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya.
orang tua. Satu paket. Hati-hati. Saya pernah mengalami juga seperti itu. Ya. Tapi saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya salah. Seringkali ketika kita meminta orang tua, kita tidak tahu kesusahan orang tua. Maunya kita pada saat minta harus ada, padahal orang tua sedang tidak ada. Akhirnya kita marah-marah, kecewa, sampai kita memandang rendah orang tua kita. Hati-hati saudara. Bangsa Israel diperingatkan, berarti ini penting. Penting, makanya di dalam 10 perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibu. Nah, coba kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 1 dan sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, jadi kembali ke sini. Dikatakan tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah di dalam Tuhan. Jadi ketika engkau melawan orang tuamu, sebenarnya kau nggak melawan orang tuamu, tapi engkau sedang melawan Tuhan yang menitipkan dirimu lewat orang tuamu. Orang tuamu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan engkau di dunia ini. Jadi ketika engkau melawan orang tuamu, sebenarnya engkau sedang melawan Tuhan. Ketika engkau tidak mentaati orang tuamu, sebenarnya engkau sedang tidak mentaati Tuhan. Ya. Makanya dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa harus di dalam Tuhan? Karena haruslah demikian. Kalau kita runut semua itu sangat saling berhubungan. Ya. Hormatilah orang tuamu. Dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya. Ini suatu perintah yang penting, bukan perintah yang main-main. Oleh karena itu ditulis dalam 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah. Hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Ya, suatu perintah yang penting seperti ini, yang nyata dari janji ini, supaya apa? Supaya kamu berbahagia. Ya, artinya diberkati. Bukan masalah kutuk tadi, bukan masalah kesusahan. Ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, orang yang bahagia panjang umur. Ya. Kalau panjang umurmu, banyak kesempatan yang kamu gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kan? Kalau cepat mati, sudah bisa memberkati orang? Ya. Ya. Makanya dikatakan, orang-orang yang akan mengalami kutuk salah satunya adalah orang yang tidak menghormati orang tuanya, adalah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Salah satu tanda orang-orang yang akan mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Satu hal, taati orang tuamu. Percuma kamu kaya kalau kamu nggak mentaati orang tuamu. Kalau kamu tidak menghargai orang tuamu, ya. Percuma kamu punya segala-galanya kalau kamu tidak menghargai orang tuamu, menganggap rendah orang tuamu. Ya, saya kira kita masih punya orang tua semua, ya. Ya, kalau saya sudah dua-duanya nggak ada. Ya, bunda masih ada, mamanya. Ya, kalian masih punya orang tua kan? Ya. Hargailah orang tuamu, dengarkan orang tuamu. Selalu bertanya sama orang tua. Bagaimana kabarnya? Ingat lagu tadi, kasih ibu, ya. Ibu itu hanya memberi, tapi orang tuamu memberi. Tapi belum tentu kamu suatu waktu bisa balas kok. Ya. Jadi jangan kita belagu. Ya, kita belum kasih apa-apa ke orang tua, kita sudah mau belagu. Jangan deh. Ya. Karena hidupmu akan menemui kesusahan. Ya. Mau susah? Mau susah? Ya.
kau nggak mau susah, apa yang kamu lakukan? Ya, hormati orang, sederhana. Menghormati orang tua harus bungkuk nggak di depan orang tua? Harus cium kaki orang tua? Harus kirim uang jutaan ke orang tua? Apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda menghormati orang tua kita? Taat, sederhana, taat. Kalau orang tua bilang A, ikuti saja A. Orang tua bilang B, ikuti saja B. Ya, tidak ada orang tua yang mengajarkan ayo kita pergi mencuri. Tidak ada. Ya, seringkali kita sebagai anak yang tidak mengerti apa yang orang tua sedang pikirkan dalam hidup kita. Ini saya bacakan satu kisah. Nah, ini anak ketika orang tuanya masuk rumah sakit, ya, dia hitung waktu mama pingsan di rumah, biaya suster sekian, biaya ambulan sekian, biaya pendaftaran di rumah sakit sekian, biaya UGD sekian, mama juga dirawat berapa hari sekian, dan setelah mama pulang kita pakai ambulans lagi keluar sampai di rumah dan sekian. Nah, ini rincian totalnya sekian. Mama bisa cicil kalau mama tidak sanggup bayar. Kemudian dia tinggalkan itu ke mamanya. Mamanya masuk kamar, ya karena beda rumah kan, masuk kamar, dia udah pakai perawat di sana untuk jaga mamanya. Dia pulang ke rumahnya, kemudian mamanya tulis surat juga ke anaknya. Ya, karena anaknya bilang tolong direspon surat saya. Ya, mamanya tulis juga. Waktu kamu di kandungan habis susu sekian gratis. Waktu mama sakit, mama tidak mau minum obat, ya gratis. Waktu kamu lahir, kamu pampers apa semua gratis. Susumu habis sekian gratis, dan lain sebagainya sampai kamu besar, kuliahmu gratis semua dan di bawah nol. Maafkan mama kalau mama belum berbuat yang terbaik buat kamu. Dan dia taruh di bawah bantalnya. Dan dia karena sakitnya yang sudah kronis akhirnya meninggal. Dan suster telepon anaknya, suruh bilang mamanya sudah meninggal. Dan dia datang, dia pesan kasih surat itu ada di bawah. Dia ambil, dia baca semua. Dari situ dia meraung-raung, nangis, minta ampun sama mamanya. Tapi bagaimana? Mamanya sudah meninggal. Penyesalan tinggal penyesalan. Ya, jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Ya, berkat kita akan tertutup ketika kita tidak taat sama orang tua. Kesusahan yang kita alami, ya, lihat-lihat aja anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, apakah hidupnya diberkati Tuhan? Ya, hidupnya penuh dengan kesusahan, susah hati. Ya. Apa yang orang tua pikirkan, kasih yang terbaik. Karena dia sudah melewati hidup ini, dia sudah tahu hidup ini. Sedangkan kalian belum melewati hidup itu, baru mau menjalani. Sedangkan orang tuamu sudah menjalani dan itu sudah pengalaman, dia tahu dari situ. Oleh karena itu dia menasihati kamu. Jadi kalau tidak mau susah atau mengalami kutuk, ingat baik-baik. Dengarkanlah orang tuamu, jangan memandang rendah ibu dan ayahmu. Kalau kita sudah terlanjur melakukan hal yang salah sama orang tua kita, ada handphone, angkat, minta maaf. Orang tuamu tidak pernah dalam pikirannya suatu waktu
Belum tentu. Ya, yang saya katakan, kalau seorang suami atau seorang istri kasih pilihan, mau pilih anak atau mau pilih istri, pasti dia akan pilih istrinya. Apakah dia nggak sayang anaknya? Lebih dari itu, dia sayang. Tapi ketika anaknya sudah menikah, dia akan meninggalkan ibunya. Yang akan terus bersama-sama adalah suami istri. Ayah dan ibu akan terus bersama-sama. Makanya kalau salah satunya hilang, dikatakan dia kehilangan separuh hidupnya, separuh jiwanya hilang. Makanya kita sebagai anak hormati supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak susah kok, ya, untuk memahami apa yang orang tua kita mau. Ya, karena yang menjalani ke sana kamu. Ya, kamu sudah membuat duri-duri dalam hidup ketika kamu tidak menghormati orang tuamu. Ketika engkau menganggap rendah ibu dan ayahmu, kamu sedang membuat duri-duri batu-batu yang akan menghalangi jalan hidupmu ke depan. Tapi ketika engkau melakukan, menyayangi orang tua, menghormati orang tuamu, dengan melakukan apa yang orang tuamu, taat sama orang tuamu, lakukan perintah-perintahnya. Nah, saya katakan ketika kamu melawan orang tuamu, sebenarnya kamu sedang melawan Tuhan. Sama di pas, ketika kamu melawan pemimpinmu, sebenarnya kamu sedang melawan Tuhan yang membuat tempat ini untuk mempersiapkan generasi Yeremia yang akan menuai di akhir zaman. Ya, ini penting. Paradigma kita harus dirubah. Ya, paradigma kita harus dirubah. Oke? Paham? Puji nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang. Saya kira itu saja. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.